Halo semua, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku akan mendongengkan sebuah film yang berjudul The Shallows tahun 2016 bergenre survival, yang menceritakan tentang seorang peselancar bernama Nancy yang terdampar sekitar 180 meter dari tepian pantai, dan ia harus berjuang menyelamatkan diri dari serangan hiu putih ganas. Penasaran kan semenegangkan apa filmnya? Oke lah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pantai terpencil yang berada di Meksiko, dan terlihat ada seorang bocah di sana yang sedang asik bermain bola. Dan tanpa sengaja si bocil itu menemukan sebuah helm berkamera GoPro yang terdampar di pantai tersebut. Lalu ia pun iseng-iseng melihat sebuah video yang ada di GoPro tersebut. Di dalam video, terlihat dua orang peselancar yang sedang asik bermain ombak di pantai itu. Kemudian, salah satu dari mereka jatuh tenggelam ke dalam laut. Hingga tak lama kemudian, bocah itu pun langsung ngacir dengan membawa rekaman yang ia temukan, dan film The Shallows pun dimulai. Dikisahkan seorang wanita bernama Nancy yang baru saja meninggalkan sekolah kedokterannya sedang melakukan sebuah perjalanan menuju pantai rahasia di wilayah Meksiko yang ia ketahui dari foto ibunya. Alasan Nancy mengunjungi pantai itu adalah untuk mengenang ibunya yang baru saja meninggal, di mana pantai itu merupakan destinasi favorit ibunya di saat beliau masih muda. Bersama warga lokal, sebut saja si Tapir, Nancy pun diantar olehnya menuju ke pantai tersebut, melewati jalanan hutan yang sangat estetik dengan penuh pepohonan yang rimbun yang masih suci belum terjamah. Dan akhirnya mereka sampai di pantai tak bernama tersebut. Betapa kagum dan terkejutnya Nancy melihat akan keindahan pantai yang dulunya pernah ibunya kunjungi. Setelah menurunkan barang-barang Nancy, si Tapir pun berpamitan akan pergi. Dan sebagai rasa terima kasih, Nancy pun memberinya uang karena telah baik mau mengantarnya sampai ke tempat tujuan. Namun si Tapir bukannya menerima uangnya, justru ia malah menolaknya dengan alasan karena arah tujuan pulangnya itu sama, bahwa ia juga tinggal di dekat-dekat situ. Sebelum pergi, mereka pun sempat berkenalan, dan si Tapir yang ternyata namanya itu adalah Carlos tersebut bertanya pada Nancy, "Bagaimana cara kamu nanti balik ke hotel?" "Tinggal pesen ojek online aja bang," jawab Nancy. Dan tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mempersiapkan alat-alat surfing itu dan langsung menuju ke pantai untuk berselancar. Di sana, Nancy bertemu dengan dua pria pengangguran yang tengah asik berselancar di lautan lepas. Nancy yang penasaran mencoba menanyakan nama pantai tersebut kepada mereka. Namun mereka tidak memberitahukannya, mereka hanya memberitahukan hal-hal yang perlu diwaspadai di pantai tersebut. Di antaranya ada ubur-ubur beracun dan batu karang yang cukup tajam. Mereka pun akhirnya berselancar bersama. Setelah puas bermain-main, Nancy pun menepi untuk beristirahat sejenak sambil memandangi foto sang ibu. Tak lama, adiknya menelpon menanyakan kabarnya. Begitupun juga dengan ayahnya. Ayahnya meminta Nancy untuk segera kembali pulang ke rumah dan meminta Nancy untuk meneruskan sekolah kedokterannya. Namun, Nancy tetap kekeh tidak mau mengabulkan permintaan dari ayahnya. Nampaknya hubungan antara Nancy dan ayahnya tidak begitu baik semenjak kematian ibunya. Setelah itu, Nancy pun kembali untuk berselancar. Hingga waktu menjelang sore, kedua pria lokal itu menyuruh Nancy untuk menepi dan keluar dari pantai tak bernama tersebut. Namun Nancy tidak langsung menepi karena ia masih ingin berselancar menaklukkan satu ombak lagi. Tapi apa yang terjadi?
ia malah melihat paus besar yang mati terkoyak oleh binatang buas. Entah binatang buas apa, melihat ada keanehan, Nancy cemas dan ia buru-buru untuk pergi menuju ke tepian pantai sambil menunggu ombak datang. Setelah ombak datang, ia pun kemudian langsung berselancar kembali. Tapi ada sesuatu yang menabrak Nancy, sehingga membuat Nancy jatuh dan terguling-guling di bawah air. Ia pun berusaha meraih papan selancarnya, dan kejadian tak terduga pun terjadi. Ia digigit oleh seekor hiu ganas yang sedang kelaparan di bagian pahanya. Menyadari dirinya sedang terancam, ia pun pergi menuju bangkai ikan paus besar yang terapung dan mencoba untuk menaikinya, dengan niatan agar aman dari serangan hiu tersebut. Namun betapa kagetnya Nancy ketika melihat luka sobekan pada pahanya cukup dalam, dan ia pun berusaha melakukan tindak pertolongan pertama pada lukanya. Tak lama kemudian, Nancy pun melihat dua pria lokal sebelumnya yang baru saja akan pulang. Ia pun langsung berteriak-teriak minta tolong kepada mereka. Namun karena jaraknya yang lumayan jauh, mereka tak bisa mendengar teriakan Nancy. Setelah itu, hiu ganas tersebut kembali menyerang Nancy. Hiu itu menabrak bangkai ikan yang dinaiki Nancy agar Nancy jatuh ke air. Nancy yang panik, ia pun akhirnya kembali berusaha berenang, melarikan diri sekuat tenaga, hingga mencari daratan terdekat dan menepi di sebuah karang kecil yang mana untuk saat ini ia akan aman untuk sementara waktu. Menyadari luka gigitan di pahanya cukup parah, sebagai seseorang yang pernah bersekolah di kedokteran, Nancy pun berpikir sejenak dan menemukan ide. Untuk menjahit, menutupi luka sobek di pahanya, ia menggunakan anting dan kalung yang dipakainya. Lalu ia membalut luka tersebut menggunakan bajunya. Waktu terus berlalu, tak terasa langit pun sudah gelap di pantai itu. Udara yang sangat dingin menjadi tambahan untuk penderitaan Nancy yang masih bertahan di atas batu itu. Tidurnya pun jauh dari kata nyenyak. Lalu Nancy berusaha menghangatkan diri dengan baju selancar yang sudah ia gunakan untuk menutupi lukanya itu. Namun, kakinya itu tetap harus dibalut. Alhasil, ia pun harus menyobek tangan dari bajunya dan membalut kakinya yang terluka. Hingga keesokan paginya, Nancy yang baru saja terbangun karena ada hewan kecil yang merayap di pahanya. Ia pun kaget dan refleks untuk membunuhnya, dikarenakan semalaman berada di atas karang. Nancy yang kelaparan pun terpaksa memakan hewan tersebut. Namun karena tak terbiasa makan hewan mentah, akhirnya Nancy pun memuntahkannya. Sesaat kemudian, nampak dari kejauhan, Nancy melihat seorang pria gembul sedang terbaring di tepi pantai karena habis mabuk parah. Sebut saja dia Chaplin. Nancy yang sangat membutuhkan pertolongan langsung memanggilnya dengan sekuat tenaga, dan akhirnya si Chaplin yang sedang mabuk itu bangun. Lalu Nancy pun langsung menuntun si pria itu ke arah tasnya, dengan harapan si Chaplin itu dapat menggunakan HP Nancy untuk mencari bantuan. Namun, bukannya ditolong, justru si Chaplin malah mengambil HP, uang, dan ransel Nancy untuk dibawanya kabur. Nancy yang kesal tidak bisa berbuat apa-apa melihat kelakuan si Chaplin. Saat akan pergi, Chaplin melihat papan seluncur yang terapung. Karena si Chaplin merasa papan seluncur itu bisa dijual juga di Shopee, akhirnya ia pun berenang untuk mengambil papan seluncur tersebut. Nancy yang khawatir langsung menyuruh si Chaplin untuk keluar dari air karena ada hiu. Si Chaplin tidak peduli, tetap mencoba mengambil papan seluncur tersebut dengan susah payah. Dan kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Si Chaplin digigit hiu tersebut hingga sebagian tubuhnya hilang.